Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu pemula yang saya hormati, pada kesempatan hari ini Rumah Ama akan menyampaikan resep kroket ya. Kali ini saya akan memasak ala Belanda. Selanjutnya kita membuat isi daripada kroket tersebut ya. Monggo diperhatikan karena ini membuatnya lain daripada yang lain. Kita masukkan mentega kira-kira 50 gram. Kita panaskan ya. Menunggu bahannya untuk membuat isi kroket setengah kilo wortel ya, sudah dirajang, direbus, kemudian ayamnya seperempat ya. Geprek bawang putih, jadi bawang putih itu digeprek halus, yaitu sekitar 40 gram. Jangan dihaluskan ibu ya, digeprek saja. Dan bawang pre 1 on, gula 50 gram setengah on, terigunya setengah on atau 50 gram ya bu ya. Susu 250 cc, bisa susu kaleng atau yang kaleng cair ya, atau air diberi susu bubuk ya, 250 cc. Ladaku ini pala, ini garam, kebetulan garamnya yang biasa habis ya, saya pakai garam Himalaya. Sudah ya, ini sudah cair. Kita masukkan bawang putih geprek, ya, ditumis sampai kuning, sampai matang. Kuncinya ini kan hanya tumisnya itu matang. Kalau nggak matang nggak enak masakan apapun. Jadi harus matang sungguh. Ibu bisa memakai minyak dan mentega untuk menumis ya. Kalau untuk kue begini, untuk mentega saja tambah bagus, jernih warnanya ya, nggak mangkrak. Ini untuk ibu-ibu pemula, terserah mau dirubah bagaimana. Yang penting ini saya sudah memberi resepnya. Ayamnya enggak apa-apa, diberi 1 gram ya enggak apa-apa. Tetapi patokan jumlah harus tetap sekian. Karena ini sudah dimodifikasi sesuai dengan jumlah wortel. Gitu ya, wortel bahan. Nah ini ya sudah matang, ini kita masukkan kecil saja bu ya. Setelah bawang pre itu masuk, ditumis ya, ditumis lagi dengan bawang putih geprek tadi. Kita masukkan air susu ya,
250 cc ini. Ya, semua ini 250 cc. Udah, sebelum lainnya dimasukkan, kita matikan dulu. Ya. Garam. Ladaku ya Bu ya, 1 saset. Seandainya Ibu suka agak pedas ya monggo ya. Ditambah sendiri enggak apa-apa. Kemudian pala kecil separuh saja ya. Ini pala saya masukkan. Ini pala. Kita hidupkan lagi sampai mendidih. Saya tidak memakai MSG Bu ya. Saya hanya main gula dan garam, gula dan garam itu kemudian diberi susu bubuk apapun, kotaan, tumpeng, ya, ayam panggang, semua masakan saya tidak memakai MSG. Imbang ya Bu ya, bumbu deso, gula, garam, terus itu tak. Kalau Ibu pandai meramu, pandai menumis, modifikasi bumbu, gini nanti. Sudah Bu ya. Gula, setelah mendidih, gula masuk. Gulanya 50 gram. Ibu ya, masih banyak airnya ini. Setelah mendidih, baru dimasukkan wortel. Lanjut ayam. Ya. Mengapa diberi air agak banyak, diberi susu agak banyak? Karena untuk melezatkan rasa daripada rogut tersebut. Ini namanya rogut kan Bu ya. Rogutnya pastel, rogutnya disoles, rogutnya apalagi kroket dan sebagainya. Masakan pun sama ya. Kita gledek, namanya kita panaskan agak lama. Jangan hanya sebentar Bu ya. Kalau ini nanti sudah airnya tinggal sedikit, masuknya susunya tinggal sedikit, baru terigu masuk. Kira-kira 30% tadi dari air ini 250 tinggal 75 atau 30%, baru terigu masuk. Jadi ini masuk kalau ini masih ada airnya. Jadi nanti tanek. Jadi nanti ini tanek Bu. Nah ini kan masih direbus, digodok ya. Kalau cara Jawane digodok, direbus sampai airnya tinggal 30%.
Jangan ke susu diangkat, nggak enak nanti mambu bau wortel nanti. Kalau ini nanti agak lama dibolak-balik agak lama, enak nanti rasanya ini. Dan awet tanpa pengawet. Kalau sudah masakannya agak lama, ya agak lama, nanti tanpa pengawet itu tidak gampang bau. Iya. Harus sabar, Bu ya. Kalau ibu akan menumis bawang putih sendiri, silahkan. Kalau buat banyak kan tumis sendiri, Bu ya. Kalau sedikit ya gini tadi, tidak apa-apa. Pokoknya menumisnya tanah. Tanah itu apa ya? Matang. Sudah tinggal 30%. Kemudian untuk mengentalkan ini, menunggu airnya 30%, baru terigu 50 gram dimasukkan. Dikecilkan, Bu ya. Terakhir ini sudah matang, Bu ya. Sudah tanak. Saya beri minyak. Tidak beri minyak enggak apa-apa. Tapi untuk mengawetkan ini supaya tidak cepat bau, saya beri minyak. Dikit aja. Kalau ibu-ibu enggak suka enggak apa-apa. Dikit aja, Bu ya. Kira-kira 15 menit. Ini sudah selesai, Bu ya. Sudah menggumpal ini, Bu ya. Karena tadi apinya besar. Bu ya, sudah menggumpal. Kalau kita tumis dengan mentega, nanti akan menjadi bersih anunya, Bu. Apa dah? Robotnya bersih. Kuning. Ya Bu ya, kuning ini. Nah, nanti ini tinggal memberi seledri dan brambang goreng. Kalau kita akan memasukkan di kulitnya. Sekarang membuat kulit dulu. Kulit 250 cc air. Bisa langsung dicampur susunya ya Bu ya. Atau 250 cc susu. Ini susunya saya campur di sini ya.
Kemudian 1 on mentega. Api belum dipanaskan ya. Saya hidupkan susu cair dengan mentega. Jangan lupa vanili dikira-kira saja Bu ya. Saya ulangi, air 250 cc atau susu 250 cc, kemudian terigunya 1 on. Tadi mentega 1 on, terigunya 1 on. Telurnya 3. Gulanya 1 sendok makan. Garam setengah sendok teh. Merica halus kira-kira 1 sendok teh. Garam ya, garamnya tadi sudah, vanili sudah. Kalau sudah, ya lupa Bu, saya orang Jawa, lupa Bu. Jadi menunggu mendidih. Mendidih. Sambil menunggu mendidih, ini rogutnya Bu ya, dimasak sistem Belanda. Wortelnya harus matang sudah Bu ya, wortelnya matang aja sudah. Jangan mentah, nanti bau aroma mentahnya wortel. Ayamnya juga. Khusus untuk membuat isian pakai sistem Belanda. Digretek Bu. Dimasak dengan api kecil agak lama. Sudah Bu ya, ini umop. Kita masukkan terigu 1 on. Gula masuk. Garam masuk ya Bu. Merica masuk. Aduk sampai menggumpal. Sudah menggumpal ya, kemudian telur dimasukkan 1 persatu. Ini membuat kulit kroket. Telur yang terakhir ya Bu ya. Jadi telurnya 3. Ibu bebas membuat kroket dengan cara apapun. Untuk kali ini saya memakai sistem aslinya. Sistem yang diajarkan dari negara sana.
sudah tercampur rata, Bu ya. Ini kentang 1 kilo digoreng, dihaluskan ya, jadinya segini. Kita masukkan. Campur lagi Bu ya. Setelah dicampur rata, Bu, api dihidupkan lagi kecil. Diaduk sampai kesat. Ada telurnya, ada menteganya, ada susunya, banyak vitamin. Sudah, ini kesat, sudah kesat, matikan, Bu ya, api dimatikan. Tinggal diisi dengan rogut, ditimbang, bisa 40, bisa 50, bisa 60, terserah, sesuai yang digendaki oleh ibu-ibu pemula. Udah, nggak mengisi ya, kita timbang 40 ya. Ini rogutnya, saya katakan itu Belanda. Ini caranya agak lama ngaduknya, bukan ditumis sering selesai, enggak. Jadi ini harus ditanamkan dulu dengan air susu sehingga tanek aroma wortel itu hilang. Jadi kalau ngaduknya itu lama dengan air susu, maka aroma rogut, aroma wortelnya hilang ya Bu ya. Setelah nanti air susunya itu tinggal 30%, baru terigu dimasukkan. Gitu Bu ya. Ibu-ibu tadi sudah selesai membuat isi Bu ya. Terakhir isinya diberi seledri dirajang dan berambang goreng. Kroket semuanya ditimbang 40 gram. 1 kilogram itu tadi resep yang tadi bisa menjadi 25 biji resep, 25 biji kroket Bu ya. Ini 40 gram saya isi Bu ya. Kalau enggak ada, kebetulan saya ini di desa ya Bu ya. Kadang-kadang saya di desa, pulang ke desa, kalau enggak ada lauk tangan pakai kresek gitu aja, yang penting bersih Bu ya. Enggak usah repot. Ininya terserah Bu ya. Sementara itu ibu-ibu menyiapkan
putih telur ya Bu ya, seledri, dan cabai. Ini mau diisi daging saja enggak masalah, ayam saja enggak masalah, dicampur wortel ya enggak masalah. Cara membuat rogut dengan wortel ya seperti tadi itu. Nah, kalau sudah selesai, digulingkan di putih telur ya. Kalau menggulingkan putih telur, menurut saya ya Bu ya, jangan dari putih telur langsung masuk ke tepung panir atau tepung roti. Jadi 25 ini semuanya diberi putih telur. Supaya apa? Biar enggak jerindel di sini. Biar bersih. Enggak balik-balik ngayak. Ini tadi sudah saya beri putih telur semua. Ini hanya contoh saja Bu ya. Sudah saya beri putih telur. Nah, sudah selesai semua 25 biji, baru digulingkan di tepung panir. Kalau langsung dari putih telur ke tepung panir, nanti ininya jerindel Bu. Berundel-berundel begitu. Semuanya, baik itu risoles atau sosis sulu. Sosis sulu saya kalau goreng pakai putih telur Bu, biar tidak pecah. Nah ini Bu, tidak masalah ini. Ibu mau membentuk bulat, monggo. Mau dibentuk lonjong, monggo. Ini bulat, sama. Isinya beda nih. Ini saya isi dengan daging saja. Sudah Bu ya, ngerti ya? Jadi saya ulangi lagi, seluruh hasilnya tadi yang berjumlah 25 biji itu diberi putih telur, dikopiok dulu, kemudian semuanya diberi putih telur, baru dimasukkan di tepung panir gitu ya. Ini biar tetap bagus, enggak jerindel-jerindel. Sekarang tinggal menggoreng ya, cara menggorengnya. Kemudian kita goreng ya Bu ya, dengan api sedang. Ibu-ibu dan adik-adik yang pemula, ini adalah hasil akhir ya Bu ya. Kroket ini bisa di frozen ya, di frozen
ditutup rapat nanti ya. Kemudian 2 hari atau 3 hari, seminggu enggak masalah. Yang penting rapat Ibu ya, ditata yang dengan tempat yang agak safe ya. Kemudian ini hasil yang matang, bisa untuk arisan, untuk konsumsi sendiri, atau Ibu melangkah agak sedikit dijual ya, dijual. Ini kira-kira harga 4.000 karena kentang itu mahal. Saya kira sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel Rumah Ama. Berikutnya kami akan menyampaikan pastel ala Belanda.